Anda kembali di Kabar Pemilu, pemirsa. Saling goda dan saling sandra dalam pembentukan koalisi Pilpres tersaji dalam panggung politik nasional. Saling goda dan saling sandra ini dipicu oleh adanya ambang batas minimal suara dalam pengajuan Capres dan Cawapres. Saling goda dan saling sandera dipertontonkan dalam panggung politik menjelang Pilpres 2024. Dalam Rakernas PDIP, Puan Maharani menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres potensial yang masuk dalam radar PDIP. Bahkan, nama AHY disebut 2 kali oleh Ketua DPP PDIP itu. Cawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak apa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Penyebutan nama AHY oleh Putri Mahkota Megawati itu merupakan hal menarik. Pasalnya, selama ini hubungan kedua parpol tidak harmonis. Penyebutan nama AHY dinilai sebagai godaan terhadap Demokrat yang sudah bergabung dalam koalisi pengusung Anies Baswedan. Namun godaan Puan itu ditepis oleh AHY. Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan tetap akan berada dalam koalisi perubahan. KIB mengatakan ada sejumlah alasan, faktor. Di antaranya perlu ada kekuatan yang duit tunggal saling melengkapi, saling menguatkan, termasuk harapan kalau ada pendamping yang memiliki latar belakang rekam jejak sebagai perwira militer dari TNI misalnya. Ada juga yang menyampaikan tadi sangat baik kalau kita bisa merepresentasi suara generasi muda yang jumlahnya semakin besar dalam pemilu 2024 nanti. Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menilai godaan dalam dinamika politik menjelang Pilpres sebagai sebuah kegenitan. Bagaimana dengan goda-menggoda? Menurut saya itu hanya kegenitan partai politik itu ya, yang merasa elit, yang merasa diperhatikan lalu goda-menggoda. Sebab menurut saya tidak membaca sebuah permainan politik yang menarik dari goda-menggoda itu, hanya saling mengunjungi gitu ya. Ia juga menyoroti koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat yang terlihat rentan. Demokrat bisa saja menarik dukungannya jika keinginan mereka tidak terakomodir. Dalam hal ini, Demokrat menginginkan AHY sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Penentuan cawapres berpotensi menjadi faktor penentu atas keutuhan koalisi. Setidaknya ada 2 poros yang tersandera oleh pemilihan bakal cawapres yang bisa diterima oleh anggota koalisinya, yaitu koalisi Gerindra PKB serta koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Berdasarkan sistem pemilu di Indonesia, capres dan cawapres bisa diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan ambang batas minimal 20% kursi DPR RI atau 25% suara nasional. PDIP jadi satu-satunya parpol yang bisa mengajukan capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi. Mereka mengusung Ganjar Pranowo yang didukung oleh P3. Koalisi Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto membutuhkan tambahan suara dari PKB. Namun, hingga saat ini PKB belum mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Sedangkan koalisi pengusung Anies Baswedan beranggotakan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Meski Demokrat masuk koalisi, namun mereka belum mengumumkan capres-cawapres yang akan mereka dukung. Hingga saat ini ada 4 parpol yang belum mendeklarasikan capres-cawapresnya secara resmi, yaitu Partai Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN. Secara aturan masih memungkinkan terbentuknya koalisi baru atau koalisi keempat. Dalam kacamata politik, 2 poros yang belum memenuhi presidensial threshold tersandera oleh parpol lain untuk bisa mengajukan capres-cawapres. Di sisi lain, parpol pemilik suara memiliki tuntutan atas posisi capres atau cawapres atau pembagian kekuasaan lainnya. Golkar menjadi parpol yang paling getol bermanuver dalam beberapa waktu terakhir.
Sebagai penggagas koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3, mereka tengah memaksimalkan potensi terbentuknya poros keempat. Golkar berpandangan bahwa situasi hari ini kan masih sangat dinamis ya. Jadi kalau situasi yang dinamis itu segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kalau orang selama ini mengatakan bahwa akan nanti tetap 3 poros, nah sebetulnya dari hitungan matematis kan sebetulnya bisa terjadi 4 poros juga gitu. Hitungan politik memang memungkinkan munculnya koalisi keempat dan Golkar menjadi lokomotifnya. Namun, kemungkinan itu dinilai kecil karena Golkar tidak memiliki kader yang menonjol. Pengamatan saya sekali lagi ya, kalau tidak ada hal darurat yang menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di tubuh partai politik sehingga mengubah kebijakan awal partai politik akan tetap 3 poros, itu ya. Akan tetap 3 poros. Terlepas dari dinamika politik saling goda dan saling sandera, Karim Suryadi berharap partai politik tidak main-main dalam menentukan capres dan cawapresnya. Faktor sokongan dana dan pembagian kekuasaan diharapkan bukan faktor yang utama.